Baik, sahabat Salam Haverim Brukim Abaim. Sahabat Salam, selamat datang di dalam acara kita bersama yaitu Sahabat Siur untuk para Satitro bersama saya More Arye Ben Asa dari Kilat Ori Indonesia dan Kilat Ori Singapura dan bersama Haverim semua seluruh member dari Kilat Ori Indonesia dimanapun Haverim berada di seluruh tanah air di Indonesia, kita akan bersama-sama belajar para Satitro ini. Dan sebelum kita memulai belajar Torah, mari kita ucapkan berkatnya terlebih dahulu. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidesanu bemisvotav betzivanu, la'asok bedivre Torah. Yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam merit dari Masya Yesua, kita sama-sama katakan amin ve amin. Baik Haverim, sedikit pengumuman ya. Hari Sabat Siur para Satitro ini, karena saya ada di Australia untuk menghadiri conference bersama Rabi Dr. Itzhak Sapira dan bersama Moreh Matan atau Pastor Matt McKeown ya di Gold Coast Australia. Jadi Sabat Siur para Satitro pada hari Sabat ini saya akan lakukan secara premier ya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa, member Ori bisa bertanya di grup WA Ori. Sedangkan bagi teman-teman yang mengikuti dari YouTube ataupun dari Facebook, teman-teman bisa bertanya di kolom chat ya. Jangan yang live chat karena live chat itu nanti susah dicari, tapi coba di kolom komentar yang bukan live chat ya, ada di YouTube. Jadi saya akan bisa kembali dan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti dari platformnya YouTube. Baik, Haverim. Dan jangan lupa ya, besok pagi akan ada Sakharit Yom Rishon. Kita akan melakukan mitzvah bersama-sama secara arvut ya, jam 8 pagi, hari Minggu 16 Februari. Dan satu hal lagi ya, yang tak pernah lupa, jangan lupa teman-teman memiliki di perpustakaan teman-teman Sidur Ahavat Olam ya, karena ini adalah sebuah sidur mesianik Judaisme yang pertama di Indonesia dalam bahasa Indonesia dan juga miliki buku Rivka Remnant ya. Dua buku ini wajib ada di perpustakaan teman-teman ya untuk bisa mempraktekkan iman mesianik Judaisme ini. Dan teman-teman bisa memesan buku ini di website id.sufu.tv id.sufu.tv ya. Kemudian Yesefat Sufu Indonesia sebentar lagi juga akan meluncur. Mari kita doakan bersama, semoga tidak ada aral melintang ya, Be'ezrat Hashem. Teman-teman akan bisa mengikuti Yesefat Sufu Indonesia dalam bahasa Indonesia. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya, berlangganan dan tekan like ya di channel Ahavat Ami Indonesia. Ya, kita akan mendukung, mensupport pelayanan Rabi Dr. Itzhak Sapira dalam membawa gerakan mesianik Judaisme ini di Indonesia. Kemudian saya juga ingin membagikan sedikit tentang conference yang akan diadakan pada hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu ya di Australia. Saya akan bagikan di layar sebentar. Ya, ini acaranya ada ya untuk Asia Pasifik dengan tema Preparing the Remnant, mempersiapkan para remnant. Ini programnya ya. Dimulai dari hari Jumat jam 1 siang waktu
Minggunya Gold Coast atau Brisbane, kemudian Sabtunya hari ini, hari Sabtu, dan hari Minggunya ya. Saya sendiri akan mendapat kesempatan untuk Besrat Hashem ya, membagikan siur sedikit di jam 10 pagi waktu Gold Coast atau waktu Brisbane, dalam waktu Indonesia bagian barat itu jam 7 pagi ya, hari Minggu ya. Dan siur yang akan saya bagikan ini akan saya bagikan dalam bahasa Indonesia pada hari ini, pada hari Sabat ini. Baik Haverim, dan juga bagi teman-teman yang ingin mengikuti secara langsung ya, live-nya, teman-teman bisa mengikuti channel YouTube Ahvad Ami ya. Silakan subscribe ya, berlangganan ya. Ada banyak video di sini dari Rabbi Dr. Ishak Sapira dalam bahasa Inggris, dan juga live-nya juga banyak ya. Sedangkan bagi teman-teman yang ingin mengikuti secara live streaming conference di Australia, ini biayanya Preparing the Remnant Conference Australia $100 untuk selama 3 hari ini, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya, sebesar $100 ya. Mana tadi saya bagikan? Ini dia. Bisa dibayar melalui PayPal ya, atau debit card atau credit card. Baik Haverim, mari kita mulai siur kita. Saya akan bagikan di layar. Parasat Yitro. Dan kita sudah membaca tadi pagi ya keseluruhan dari Parasat Yitro, melakukan aliyah Torah, aliyah Haftara, dan aliyah Brit Hadasa, Mazal Tov, dan Yaser Koah. Saya berikan judul untuk Parasat Yitro ini adalah Briah Hadasa atau ciptaan baru. Kembali saya ingin mengingatkan tentang 7 prinsip nubuat yang dibagikan oleh Rabbi Dr. Ishak Sapira ya. Dan dalam setiap siur atau PowerPoint saya selalu bagikan ini kepada teman-teman semua. Yang nomor 1 adalah prinsip Maase Avot Siman Labanim, yang artinya apapun yang terjadi pada para bapak leluhur kita adalah tanda untuk anak-anaknya. Ini berdasarkan konsep dari Rabbi Moshe ben Nachman Ramban di Kejadian 12 ayat 5. Nomor 2, prinsip ma sehayahu seyihye. Apa yang pernah ada akan ada terjadi lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Raja Shlomo HaMelech di dalam kitab Pengkhotbah. Prinsip nomor 3, dari mem sofit ke mem terbuka, mem tertutup ke mem terbuka, prinsip Yeshayahu 9 ayat 6. Prinsip nomor 4, Nevoahat Moshe, bahwa Moshe Rabenu adalah nabi tertinggi dari semua para nabi, sesuai dengan Ulangan 34 ayat 10. Prinsip nomor 5, semua perkataan Masiah Yeshua di Besorot, di Injil-Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau Matai, Markos, Uri, dan Yohanan. Prinsip nomor 6, Tefilat Hatalmidim, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Prinsip di dalam doanya Bapa kami, Matai atau Matius 6 ayat 10. Dan prinsip nomor 7 adalah midah keneged midah, ukuran untuk setiap ukuran. Jadi saya ingin teman-teman mantap dalam fondasi nubuatan ini. Kita akan fokus dalam prinsip nubuatan nomor 1, yaitu Maase Avot Siman Labanim. Apapun yang terjadi pada para bapak leluhur
adalah tanda untuk anak-anaknya. Saya kutip dari buku Dunia Ger oleh dua Rabi Ortodoks, Rabi Chaim Klorven dan Rabi David Katz. Dua Rabanin ini mengatakan bahwa 46 hari setelah keluar meninggalkan Mesir, Moshe dan Bani Israel beserta bangsa-bangsa non-Yahudi, Eref Raf yang mencari perlindungan bersama Bani Israel tiba di kaki Gunung Sinai. Tubuh Bani Israel dan bangsa-bangsa non-Yahudi tersebut ternyata mengalami pembaruan setelah mereka mulai memakan roti mana dan meminum air dari sumur Miriam. Setiap orang lumpuh dapat berjalan, setiap orang buta dapat melihat, dan setiap kecacatan fisik mengalami kesembuhan melalui roti mana. Semua kekotoran spiritual dalam bahasa Ibrani adalah zuhama yang masuk ke manusia sejak manusia memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu menjadi berhenti. Dan ini yang penting saya highlight warna biru. Dan semua orang yang telah makan roti mana tidak lagi dikuasai oleh cengkeraman kematian. Jadi itu pandangan para rabi ortodoks tentang peristiwa yang terjadi menuju Gunung Sinai pada hari ke-46 penghitungan Omer. Masih dalam prinsip Maaseh Avot Siman Labanim, Mechilta mengatakan, Chazal itu adalah sages atau para bapak-bapak leluhur bijak bangsa Israel menyatakan bahwa Torah hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang sudah menerima roti mana. Torah hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang sudah menerima roti mana. Ini adalah sebuah prinsip yang tertulis dalam Mechilta. Nah, sekarang mari kita mulai di parasat Yitro ini di Keluaran 18 ayat 1. Di situ dikatakan, Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Mose et kol asher asa Elohim le Moshe ule Israel amo ki hotsi Adonai et Israel Mimitzraim. Kedengaranlah kepada Yitro. Vaisma Yitro. Kedengaranlah kepada Yitro, Kohen Midian, imam di Midian, Khoten Moshe, mertua Moshe. Segala yang dilakukan Elohim kepada Moshe dan kepada Bani Israel, umatnya, yakni bahwa Hashem telah membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Dalam Keluaran 18 ayat 1 ini, Rasi menjelaskan laporan khusus apakah yang didengarnya sehingga Yitro mendatangi Moshe. Rasi menjelaskan, Rabi Shlomo Isaki menjelaskan bahwa Yitro mendengar berita tentang terbelahnya Laut Merah dan mendengar berita tentang perang melawan Amalek. Cross reference-nya lihat ke Mechilta de Rabbi Ismael pasal 18 ayat 1 dan Talmud Bavli Traktat Zvachim 116a. Itu penjelasan dari Rasi. Rasi itu adalah dalam hal peshat, dalam hal literal, master dalam hal peshat. Jadi yang didengar oleh Yitro adalah berita tentang Laut Merah terbelah, bangsa Israel menyeberang Laut Merah, dan tentara Mesir tenggelam mati. Dan juga Yitro mendengar tentang perang melawan Amalek. Nah, pertanyaannya, mengapa parasa ini dinamai Yitro? Bukankah seharusnya parasa ini dinamakan tentang parasat Sinai atau parasat Moshe Rabenu? Karena ini kan menerima Torah di Gunung Sinai. Mengapa justru parasa ini dinamakan parasat Yitro, seorang imam Midian? Bayangkan seorang imam bangsa non-Yahudi. Itu pertanyaannya. Bagaimana dengan Yitro?
Nah, Rashi menjelaskan begini. Yitro dipanggil dengan 7 nama, yaitu Reuel, Yeter, Yitro, Chovav, Hefer, Keni, dan Putiel. Ia dipanggil Yeter, yang artinya adalah menambahkan lebih lagi. Karena ia menambahkan satu pola pada Torah, yaitu yang dimulai pada ayat 21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu. Artinya, pada saat itu, Yitro menambahkan suatu idenya kepada Moshe Rabenu. Moshe, daripada kamu kelelahan, kamu cari dari bangsa Israel begini, 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 begini. Jadi, itulah sebabnya namanya disebut Yeter. Artinya, dia menambahkan. Selain itu, dari Yeter, namanya diubah menjadi Yitro. Ia dipanggil Yitro karena ketika ia menjadi seorang penganut agama Yahudi, convert, dan memenuhi semua perintah-perintahnya Hashem, perintah ilahi, oleh sebab itu, satu huruf lagi ditambahkan pada namanya. Dari Yeter, ditambahkan huruf Vav. Menjadi Yitro. Huruf Vav melambangkan seorang manusia ciptaan baru. Midras, perhatikan Midras tentang kata toldot di Rut 4 ayat 18. Begini, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan detail tentang kata toldot ini, tapi begini. Huruf Vav itu adalah huruf ke-6 dalam Alef Bet. Dengan nilai gematrianya 6. Dan pada hari ke-6, Hashem menciptakan manusia. Itu sebabnya huruf Vav itu adalah, dan angka 6 adalah melambangkan manusia. Bagaimana dengan konsep ciptaan baru? Begini. Kata toldot itu pertama kali muncul pada saat Kejadian, kitab Kejadian. Inilah generasi alam semesta, dan itu ditulis sempurna, tanpa kecacatan. Dua huruf Vav-nya ada. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, kata toldot ini mengalami kecacatan. Hilang huruf Vav-nya. Misalnya, generasi air bah, toldotnya huruf Vav-nya cuma 1. Generasinya Esau, keturunannya Esau, toldotnya huruf Vav, kata toldot dalam menjelaskan keturunannya Esau, huruf Vav-nya cuma 1. Keturunan Ismail, dalam kata toldotnya tanpa huruf Vav sama sekali. Huruf Vav ini baru dipulihkan kembali, dua huruf Vav yang hilang ini baru dipulihkan kembali di Rut pasal 4 ayat 18. Karena dari Rut 4 ayat 18 ini, persekutuan antara Rut dan Boas itu melahirkan Perez. Perez itu yang melahirkan Raja David, Masiah ben David, dan seterusnya. Masiah datang melalui keturunan ini. Oleh sebab itu, ya, ketika kata toldot di kitab Rut 4:18 itu muncul sempurna lagi, itu adalah gambaran ciptaan baru. Itu sebabnya kata Yitro, ya, ditambahkan huruf Vav di dalam nama Yeter, ditambah huruf Vav menjadi Yitro, itu menggambarkan seorang manusia ciptaan baru sebenarnya. Selain itu, nama lain dari Yitro adalah Chovav, karena ia mencintai Torah. Hibev, mencintai. Lihat penjelasan Mechilta dari Rabbi Ismail pasal 18 ayat 1 dan 2.
Khofaf tentu identik dengan Yitro sebagaimana dikatakan di dalam Softim Hakim-Hakim 4 ayat 11. Dari anak-anak Khofaf, ayah mertua Moshe. Dan oleh karena itu benar untuk mengatakan bahwa Khofaf adalah salah satu nama dari Yitro. Jadi namanya adalah Yeter, kemudian menjadi setelah dia convert menjadi ciptaan baru, namanya diganti menjadi Yitro. Jadi adalah suatu hal tradisi di dalam rumah Israel, seseorang yang menjadi ciptaan baru namanya pun diubah agar mazalnya, laknya itu berubah, cerita hidupnya berubah, meninggalkan manusia yang lama dan menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Baal Haturi menjelaskan gematria dari Yitro adalah 616. Dan sama dengan kata Komer Haya La'avoda Zara. Dia adalah imam atau pendeta dewa-dewa berhala. Dia dulu adalah penyembah berhala, imamnya penyembah berhala. Selain itu, kata Yitro, gematria 616 juga sama dengan nilai gematria dari kata Hatorah, sang Torah. Baal Haturi menjelaskan, awalnya Yitro adalah seorang imam penyembah berhala, non-Yahudi. Tetapi kemudian ia pindah ke agama Yahudi dan menerima Torah. Itu penjelasan Baal Haturim. Rabbi Zvi Hirsch menjelaskan begini. Setiap orang yang berbalik dari penyembahan berhala, dari agama-agama non-Yahudi, kemudian berbalik kepada Hashem, atau istilahnya proselit, atau sunat hati, seperti Yitro, maka orang tersebut menambahkan kepenuhan pada Torah. Membuat Torah itu menjadi wholeness, menjadi komplit. Setiap orang non-Yahudi yang berbalik dari penyembahan berhala, kembali kepada Hashem dan menerima Toratnya Hashem, sunat hati, maka ia, non-Yahudi itu, menambahkan kekomplitan kepenuhan pada Torah. Jadi bukan hanya konsep kepenuhan non-Yahudi, Melo Hagoyim, tapi Melo Hatorah juga terjadi. Nah, kenapa kata sunat hati ini saya highlight warnanya berbeda? Karena kita akan membahas tentang convert, tentang proselit. Banyak orang mendefinisikannya hanya sekedar secara pesat saja, secara literal saja. Oh, convert saya menjadi Yahudi. Padahal di dalam agama Yahudi, kita tidak hanya di level pesat saja, tetapi kita harus masuk naik ke level remes, dras, dan sot. Apa yang maksudnya sunat hati? Apa yang maksudnya proselit? Apa yang maksudnya convert? Karena bisa saja orang yang sudah menjadi Yahudi, yang katanya sudah convert, tapi hatinya tidak bersunat. Jadi convert yang demikian tidak membawa arti sama sekali. Demikian juga, ya, orang yang convert hanya mencari legalitas, secari kertas, tapi tanpa melalui perubahan hati, maka itu belum convert sebenarnya. Belum mengalami sunat hati. Oleh sebab itu, warna sunat hati ini berbeda. Karena kita akan membahas detail apa yang dimaksud sunat hati, apa yang dimaksud convert, apakah yang dimaksud dengan proselit di sini. Saya kutip dari Zohar Parasat Yitro. Rabbi Elazar membuka diskusi dengan ayat Mazmur 67 ayat 3. Supaya jalanmu dikenal di bumi, dan Yeshuamu, keselamatanmu di antara segala bangsa.
Zohar menjelaskan pada saat bangsa-bangsa non-Yahudi menyerahkan diri mereka dan mengakui kedaulatan Hashem, maka kemuliaan Hashem itu menjadi sempurna, baik di surga maupun di bumi di bawah ini. Ketika Yitro, seorang imam besar dan seorang imam tertinggi agama penyembah berhala, bertobat dan mengakui kedaulatan Hashem dengan berkata di Keluaran 18 ayat 11, sekarang aku tahu bahwa Hashem lebih tinggi dari semua dewa-dewi, dari semua berhala. Maka Keluaran 18 ayat 11 ini sebenarnya Hashem ditinggikan dalam kemuliaannya di surga dan di bumi. Dan setelah itu barulah Hashem memberikan Torah dalam kelengkapan, dalam kepenuhan kekuasaannya. Kalau teman-teman perhatikan kalimat dari Zohar ini, ya, dari atas yang berwarna biru, pada saat bangsa-bangsa non-Yahudi menyerahkan diri mereka dan mengakui kedaulatan Hashem, maka kemuliaannya menjadi sempurna di atas surga, di surga di atas dan di bumi di bawah. Kita kaitkan dengan prinsip doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yeshua. Jadilah kehendakmu di bumi ini, di bawah ini, seperti di surga, seperti di atas. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa Yeshua mengajarkan murid-muridnya doa Bapa kami untuk menyatukan surga dan bumi. Untuk membawa orang-orang non-Yahudi masuk ke dalam rumah Israel menjadi penyembah Hashem. Bukan dalam framework Bnei Noah, bukan. Tapi harus dalam contohnya, blueprintnya adalah Yitro. Begitu. Lanjut. Saya kutip dari Berachamim Lechaim. Mengapa parasha ini dinamai Yitro? Fakta bahwa nama parasha penerimaan Torah dinamakan parashat Yitro itu fakta. Bukan parashat Moshe Rabbeinu, bukan parashat Sinai, bukan, tapi dinamakan parashat Yitro. Mengapa? Ini menunjukkan kepada Israel, kepada orang Yahudi. Bagaimana Israel, bangsa Yahudi dapat belajar dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan cara saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Jadi, dengan menamakan parasha ini adalah parashat Yitro, sebenarnya Hashem menginginkan juga Israel belajar dari Yitro. Menjadi bangsa pilihan seperti Israel itu tidak selalu berarti menjadi lebih baik. Bukan itu definisinya, menjadi bangsa pilihan. Sebaliknya, setiap bangsa di dunia memiliki perannya masing-masing. Perhatikan juga hubungan dekat antara nama Yitro dan nama seorang convert terkenal lainnya, yaitu Ruth. Yang kisahnya itu selalu kita baca dengan penuh kasih pada saat Hari Raya Shavuot. Karena keduanya adalah para convert. Baal Tesufah. Jadi, apa yang bisa dipelajari dari ceritanya Yitro, ceritanya Ruth? Berachamim Lechaim mengajarkan bahwa bahkan orang Yahudi pun adalah sama. Kita semua dan non-Yahudi juga sama, bahwa kita semua adalah Baal Tesufah. Kita semua adalah orang-orang yang sudah bertobat. Baal Tesufah. Yahudi asli dan non-Yahudi yang menggabungkan diri ke bangsa Yahudi, kita semua adalah Baal Tesufah. Kita semua adalah orang yang sudah bertobat dalam arti pada saat Hari Raya Shavuot, Hari Raya Penerimaan Torah, DNA spiritual kita selamanya diubah oleh huruf Alef dalam kata Anochi. Huruf pertama dari 10 perintah yang kita baca dalam parasha ini. 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 10 perintah
Alef itu adalah lambang dari Hashem sendiri. Kata Alef, karena dari kata huruf Alef ini berasal bisa menjadi kata Elohim, dimulai dengan huruf Alef. Anochi juga dimulai dengan huruf Alef. Anochi artinya aku. Oleh sebab itu, setiap kali seorang convert menyadari percikan neshama Yahudi di dalam dirinya, yaitu neshama, dan kembali ke Judaisme, maka kekuatan kekudusan meningkat di dunia ini. Orang yang convert itu kembali ke rumah, pulang ke rumah. Inilah sebabnya mengapa proses convert secara tradisional itu begitu ketat. Yaitu untuk menyempurnakan setiap orang-orang yang kembali pulang ini menjadi bejana bagian dari rumah Israel yang akan penuh dengan kekuatan, dipenuhi dengan kekuatan. Kekuatan apa? Neshama Yahudi, putra dan putri dari Abraham dan Sarah. Teman-teman bayangkan konsep tentang membangun rumah, ya. Pastikan bahwa materialnya untuk membangun rumah itu kuat supaya menyempurnakan keseluruhan isi rumah, materinya itu. Itu konsepnya sebenarnya. Siapakah seorang Yahudi? Pertanyaan ini adalah pertanyaan kontroversi yang besar di antara berbagai tingkat ketaatan di antara orang-orang Yahudi. Menjadi kontroversi. Dan hal ini sangat disayangkan. Namun, siapakah sebenarnya seorang Yahudi? Brachamim Lechaim mengatakan seorang Yahudi adalah seseorang yang sudah mendapatkan kembali percikan neshama Yahudi. Dan yang menjaga ketaatan halakik yang ketat untuk memindahkan seseorang kembali ke Sinai dan menanamkan DNA Yahudi kepada semua orang yang berdiri di sana, di Sinai pada saat itu. Jadi ini berbicara tentang seorang Yahudi adalah berbicara tentang neshama Yahudi. Ini bukan penjelasan saya sendiri, tapi saya kutip dari Berachamim Lechaim. Berbicara tentang neshama. Kalau teman-teman belum mengerti apa itu neshama, nanti sabar, nanti saya akan jelaskan. Apa itu neshama? Jadi, kita mulai dari identitas bangsa-bangsa di dunia. Pada umumnya, bangsa-bangsa di dunia itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu Yahudi dan Goyim. Yahudi itu berbicara tentang neshama. Neshama itu berbicara tentang karakter-karakternya Hashem. Sedangkan Goyim adalah bangsa-bangsa non-Yahudi. Berbicara tentang karakter binatang dari jiwa manusia yang disebut sebagai nefesh behema. Itu perbedaan antara Yahudi dan Goyim. Yaitu perbedaan karakter, perbedaan neshama. Yahudi neshama, yang Goyim nefesh habehema. Itu aja bedanya. Jadi berbicara karakter, bisakah orang yang sudah melakukan proses konversi dapat secari kertas legal, tapi tetap memiliki karakter Goyim? Bisa. Bisa. Karena tidak ada pembaruan di dalam dirinya, pembaruan di dalam hatinya tidak ada. Inilah yang dimaksud tadi oleh Rabbi Svi Hirsch, Rabbi Svi Hirsch tentang sunat hati. Convert itu berbicara tentang hati, karakter, neshama. Nah, bangsa Yahudi sendiri terbagi menjadi dua grup, yaitu Yahudi asli yang disebut Ezrachim HaYehudim, karakter-karakter Hashem. Yang kedua adalah Gerim. Gerim ini adalah bangsa-bangsa non-Yahudi yang bergabung kepada bangsa Yahudi, yaitu
bangsa-bangsa non-Yahudi yang sudah merektifikasi jiwa nefes behemanya yang ada di sini, yang merah, nefes behemanya menjadi neshama. Gerim terbagi menjadi dua. Yang pertama, Ger Sedek, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi yang sudah merektifikasi nefes behemanya menjadi neshama dengan cara melakukan mitzvot. Ini yang dilakukan Yitro. Sedangkan Ger yang kedua adalah Ger Tosaf, atau yang sekarang disebut sebagai Bnei Noah. Bangsa-bangsa non-Yahudi yang sudah merektifikasikan nefes behema menjadi nesama, tapi hanya melakukan 7 mitzvot saja. Itu perbedaan antara Ger Tzedek dengan Bnei Noah. Perbedaannya dalam jumlah mitzvotnya saja. Dan mitzvot itu berhubungan erat dengan nesama. Semakin banyak mitzvot yang dilakukan, proses rektifikasi nefes behemanya semakin baik untuk menjadi nesama. Semakin sedikit mitzvot yang bisa dilakukan, proses rektifikasi nefes behema menjadi nesama juga sedikit. Itu sebabnya saya katakan begini. Kalau mendapat kesempatan untuk naik level menjadi Ger Tzedek, mengapa harus tinggal di Ger Tosaf? Mengapa harus tinggal di Bnei Noah? Ambillah kesempatan itu untuk naik level menjadi Ger Tzedek. Sehingga menjadi satu kawanan rekan sekerja dengan bangsa Yahudi asli. Jadi jangan stop di Bnei Noah, tapi naik terus menjadi Ger Tzedek. Sedangkan identitas Goyim terbagi menjadi dua golongan, yaitu Zarim dan Nochrim. Zarim adalah bangsa-bangsa yang tidak memiliki hubungan dengan Hashem sama sekali, menyembah ilah-ilah lain, itu Zarim. Nochrim adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengakui adanya Hashem, ateis. Itulah Goyim. Sedangkan apa itu neshama? Nah, di sini dijelaskan. Ada 3 jenis nefes atau 3 jenis nefes shot. Yang pertama nefes hadzomahat, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan. Melalui nefes hadzomahat ini semua makhluk hidup dapat memelihara dirinya sendiri. Dapat bertumbuh, dapat bereproduksi. Jiwa ini dimiliki oleh semua makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Namanya nefes hadzomahat. Jenis nefes yang kedua adalah nefes habehema atau jiwa kebinatangan. Nefes behema ini adalah memampukan makhluk hidup memiliki sensasi dan dapat mobilitas, melakukan mobilitas. Jiwa ini, nefes behema ini hanya dimiliki oleh binatang dan manusia. Karena yang memiliki mobilitas cuma binatang dan manusia. Tumbuh-tumbuhan tidak memiliki nefes behema. Tidak memiliki mobilitas, dia stationary, vegetatif. Sedangkan yang ketiga adalah nefes hamaskelet, yaitu jiwa rasional, jiwa kecerdasan, atau disebut juga sebagai neshama. Dasar ayatnya dari Bereshit 2 ayat 7. Dikatakan faipah be'afim nishmat chaim. Neshama adalah substansinya milik Hashem yang diberikan, dihembuskan, dipinjamkan kepada manusia. Manusia itu hanya debu tanah. Tetapi Hashem memberikan neshama sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Tanpa neshama, manusia itu cuma debu tanah. Cuma kotoran aja yang ada di tanah. Nefes sama skelet ini atau neshama inilah yang memampukan manusia dan hanya manusia untuk dapat memberikan alasan, argumen melalui kemampuannya untuk berbicara. Jadi inilah jiwa rasional. Ini berdasarkan Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Sedangkan nefes behema itu adalah jiwa kebinatangan berhubungan erat dengan
Yetzer hara, kedagingan, keinginan jahat. Dan ini identik dengan goyim. Karakter goyim, karakter kebinatangan. Di dalam Talmud Babilonia, Traktat Bava Batra 16 ayat 8 dikatakan bahwa Satan, Yetzer hara, dan malaikat maut itu adalah satu kesatuan. 3 aspek dari esensi yang sama. Satan, seperti dikatakan di Ayub 2 ayat 7. Tugas Satan adalah untuk menggoda, merayu manusia, kemudian menuduh manusia. Itu tugasnya. Tugas yang diberikan Hashem kepada Satan. Satan juga disebut sebagai Yetzer hara, kedagingan, seperti tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Hashem bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan juga di Ayub 1 ayat 12. Maka firman Hashem kepada Satan, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengelurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah Satan dari hadapan Hashem. Ayub 1 ayat 12. Analogi verbal antara berbagai penggunaan kata hanya mengajarkan kepada kita bahwa Yetzer hara diidentikan sama dengan Satan. Satan, Yetzer hara juga disebut sebagai malaikat maut, Malach Hamafet, seperti tertulis di Ayub 2 ayat 6. Maka firman Hashem kepada Satan, nah dia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Rupanya kehidupan Ayub bergantung pada si Satan ini. Oleh karena itu Satan juga disebut sebagai malaikat maut. Ini penjelasan para rabi di dalam Talmud Babilonia, Traktat Bava Batra 16 ayat 8. Note-nya, catatan kakinya, kekuatan jahat yang mendorong manusia untuk melakukan yang jahat, itu langsung berasal dari Satan. Dari Yetzer hara di dalam diri orang itu. Dari Malach Hamafet di dalam diri orang itu. Dan sosok ini punya nama. Satan, Yetzer hara, Malach Hamafet ini punya namanya adalah Samechmem, yaitu malaikat pelindungnya Esau, Edom, yaitu Amalek. Nah, sekarang kita sudah mengerti tentang apa itu neshama, apa itu nefes behema, apa itu Yetzer hara, apa itu Satan, apa itu Malach Hamafet. Kita juga sudah belajar tentang 3 jenis nefes, nefes hazomahat, nefes habehema, dan nefes hamaskelet yang disebut sebagai neshama. Saya ingin teman-teman pegang ini terus, karena di dalam keseluruhan isi Alkitab kita akan terus berhubungan dengan konsep-konsep ini, Yetzer hara, Yetzer hatov, kedagingan, kerohanian. Nah, kita kembali ke sini sekarang. Kutipan dari Berachamim Lechaim. Kita semua adalah orang-orang yang sudah bertobat. Kita akan membahas Baal Tesufah. Apakah artinya bertobat? Apakah artinya Baal Tesufah? Apakah artinya menjadi seorang Yahudi? Sudah convert? Apakah seperti itu? Kita kembali lagi belajar dari apa kata para rabi. Mechilta mengatakan bahwa Torah hanya dapat diberikan kepada orang yang sudah menerima roti mana. Mechilta mengatakannya. Dan menurut Rabi
Dr. Ishak Sapira bahwa apa yang terjadi pada bapak-bapak leluhur itu sebenarnya tanda untuk anak-anaknya, untuk kita semua. Jadi perhatikan bahwa konsep bahwa Torah hanya dapat diberikan kepada orang yang sudah menerima roti mana. Saya kutip lagi dari tulisan dua Rabbanim Ortodoks, Rabbi Chaim Klorven dan Rabbi David Katz. Bahwa hari ke-46 setelah keluar dari Mesir, Yahudi dan non-Yahudi Erev Rav tiba di kaki Gunung Sinai, dan mereka mengalami pembaruan setelah makan roti mana. Mereka tidak lagi dikuasai oleh cengkraman kematian, cengkraman maut. Tidak lagi dikuasai oleh itu. Artinya, apa arti tidak dikuasai oleh cengkraman kematian? Mereka semua lahir baru. Ciptaan baru. Menjadi manusia baru. Karena nggak mati lagi. Sedangkan Talmud Babilonia, Traktat Yevamot 22a ayat 10 mengatakan, setiap orang yang lahir baru, setiap orang yang convert, dan status legal seorang convert, veger, senit gayer, kekatan senolat, damai. Dan status legal seorang ger, convert, yang baru saja melakukan conversion, adalah seperti seorang kekatan senolat, seorang anak yang baru lahir. Dan segala ikatan kekeluargaan sebelumnya menjadi tidak relevan lagi. Yevamot 22 ayat 10. Apa yang dijelaskan di Talmud selaras dengan apa yang dijelaskan di dalam buku Dunia Ger. Mereka yang makan roti mana, ternyata mereka mengalami lahir baru, menjadi ciptaan baru, seperti seorang yang baru lahir. Mereka mengalami convert setelah makan roti mana. Sekarang kita akan bahas tentang kaitannya Baal Tesufah bertobat, kaitannya dengan lahir baru atau ciptaan baru. Apa kaitannya? Rav Saul dengan jeniusnya di 2 Korintus 5:17 mengatakan, Lachen mi shehu vamasiach briachadasahu harishonot avaru hine hakol naasu khadasot. Jadi siapa yang ada di dalam Masiach, lachen mi shehu vamasiach, ia adalah briachadasa. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Khadasot, plural ya. Khadasot berarti sesungguhnya yang baru-baru sudah datang. Banyak, plural. Pertanyaannya, dari mana Rav Saul mendapatkan Midras 2 Korintus 5:17? Dari mana hikmatnya ini? Midrasnya dapat dari mana Rav Saul? Jawabannya, dari oral Torah. Rav Saul adalah seorang rabi, seorang farisi, dididik ketat di bawah pengamatan supervisi Rabban Gamliel, cucu dari Hillel, yang menuliskan 2 Korintus 5:17. Bahwa barang siapa yang ada di dalam Masiach, ia adalah ciptaan baru, ia adalah Briach Hadasa. Sama yang dikatakan oleh oral Torah. Dari mana oral Torahnya? Dari mana oral Torahnya? Yang ini tadi saya bagikan. Mechilta. Chazal menyatakan Torah hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang sudah menerima roti mana. Dari Mechilta ini, dari oral Torah ini, Rav Saul menuliskan 2 Korintus 5:17.
Jadi sebenarnya sebelum perjanjian baru ditulis, sudah ada oral Torah, ajaran dari mulut ke mulut di setiap yeshiva agama Yahudi pada saat itu bahwa bangsa Yahudi dan Erefraf pada hari ke-46 setelah makan roti mana mereka menjadi ciptaan baru. Begitu. Kemudian dari oral Torah ini, Rav Saul membuat Brit Hadasa, perjanjian baru, menuliskan, mengajarkan ini di 2 Korintus 5:17. Mechilta baru lahir mungkin sekitar tahun 200-an, 300-an. Begitu. Setelah Masehi. Jadi dengan kata lain, perjanjian baru Brit Hadasa ini lebih dulu lahir daripada Mechilta. Tapi oral Torah sudah ada sebelum perjanjian baru. Oral Torah sudah ada dari sejak Gunung Sinai. Nah, mari kita pelajari tentang roti mana yang membuat bangsa Israel dan Erefraf menjadi ciptaan baru. Ya. Kita udah baca ini tadi, Mechilta. Ya. Chazal menyatakan bahwa Torahnya dapat diberikan kepada orang-orang yang sudah menerima roti mana. Mechilta. Rav Saul mengembangkan lagi bahwa mereka yang sudah menerima Masiah adalah ciptaan baru. Sekarang kita lihat peristiwa menerima roti mana. Keluaran 16 ayat 15. Dikatakan, Vayir'u v'nei Israel, vayomru is'el akhif manhu. Ki lo yadu mahu. Vayomer Moshe alehem. Berkatalah Moshe pada mereka, Hu halechem. Artinya begini, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Manhu. Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Mose berkata kepada mereka, Vayomer Moshe alechem, Hu halechem, inilah roti. Asher natan, Hashem lachem, le'achla, yang diberikan Hashem kepadamu untuk menjadi makananmu. Supaya menjadi ciptaan baru sebenarnya. Kalau mau ditambahkan. Nah, perhatikan, kita belajar bahasa Ibrani sedikit ya. Perhatikan kata manhu. Hu dalam bahasa Ibrani adalah dianya laki-laki. Dia untuk laki-laki. Sedangkan he adalah dia untuk perempuan. Sedangkan manhu artinya apa dia atau siapa dia. Moshe menjawab, Hu ha lechem. Artinya dia adalah sang roti. Ha lechem. Bukan lechem saja, tapi ha lechem. Dia adalah sang roti. Jadi terjemahan yang tepatnya adalah, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah dia? Sebab mereka tidak tahu apa itu, atau siapa itu. Tetapi Moshe berkata kepada mereka, dia adalah sang roti yang diberikan Hashem kepadamu menjadi makananmu. Dari Keluaran 16 ayat 15 ini, kita bisa bangun sebuah midras sebenarnya. Bahwa hanya melalui Moshe lah kita dapat mengenal siapa roti ini. Tanpa Taurat Moshe, tanpa agama Yahudi, karena Moshe itu gambar dari Judaisme. Tanpa Judaisme, tanpa Taurat Moshe, kita tidak akan bisa mengenal sosok sang roti ini. Itu midras yang lain dari Keluaran 16 ayat 15. Keluaran 16 ayat 15 itu bersanding bersama-sama dengan Besorat Yohanan 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Ketika Yesus mengatakan Anochi halechem hachai. Sama. Halechem juga, akulah sang roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, makan itu dalam agama Yahudi itu artinya kalau kamu melakukan mitzvot itu adalah makanan. Karena perintah itu, mitzvot itu adalah seperti makanan. Kalau kamu melakukan mitzvot Tauratnya Hamasiah,
Tuh kan, Torat Hamasiyah, berbicara Torah Masiyah. Bene Noah nggak bisa melakukan Torat Hamasiyah karena terbatas cuma 7 mitzvot. Kita di dalam Masya Yesua, kita malah diwajibkan melakukan Torat Hamasiyah, Torat Mose dan Torat Hamasiyah. Kita sudah belajar tentang Sirat Hayam, Keluaran 15 ayat 11, Mikha Mocha, dan juga kaitannya dengan Wahyu 15 ayat 3. Torat Mose dan Torat Hamasiyah. Wahyu 15 ayat 3. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Nyanyian itu berbicara tentang Torah karena Torah itu dilantunkan seperti lagu, nyanyian. Ada trope-nya. Merkatib hamuna etnata. Itu Torah, ada lantunannya. Kembali ke sini, ini membuktikan bahwa Torah, Keluaran 16-15, itu berdiri bersama-sama, bersandingan, berpegangan bersama-sama dengan perjanjian baru. Kemudian, kita lihat penjelasan para rabi dalam Talmud Babilonia, Traktat Yevamot 22a tadi yang sudah kita baca, bahwa Veger, Zenit Gayer, kekatan senolat damai. Status legal seorang ger, convert, adalah seperti seorang anak yang baru lahir. Dari sinilah Rav Saul membangun midrasnya, sehingga menuliskan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang sudah ada di dalam Masiah, menerima roti surga, ia adalah ciptaan baru. Karena Mechilta mengatakan juga. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17 itu jenius sebenarnya. Seseorang harus mengerti oral Torah dulu, harus mengerti Mechilta lebih dulu, harus mengerti Talmud Sebal Peh. Oral Torah itu dalam bahasa Ibrani adalah Talmud Sebal Peh lebih dulu, baru bisa memahami Brit Hadasa. Jadi barang siapa yang ada di dalam Masiah, ia adalah Bria Hadasa, ciptaan baru. Dan teman-teman semua yang percaya kepada Masiah Yesua adalah ciptaan baru. Teman-teman adalah Bria Hadasa, harus memiliki nama ciptaan barunya. Manusia lamanya sudah berlalu. Sedangkan hal-hal yang baru, hadasot, plural, jamak, itu yang datang. Kemudian Rav Saul juga membangun midrasnya di Galatia 6 ayat 15. Sudah dikatakan, Kiva Masya Yeshua lo hamilah tachazef velo ha'arlah ki im habria hachadasa. Sebab dalam Masya Yeshua, kamu bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Tapi yang menjadi ada artinya adalah menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Mau kamu Yahudi bersunat ataupun kamu Goyim tidak bersunat, itu nggak ada artinya. Legalistik secara kertas itu nggak ada artinya. Kamu Yahudi, kamu non-Yahudi, kamu Bene Noah, nggak ada artinya. Yang menjadi penting adalah jadi ciptaan baru. Karena apa? Torah Sebalpe mengatakannya dalam Mechilta. Setiap orang yang mau menerima Torah harus mengalami roti mana dulu. Harus menjadi ciptaan baru. Karena melalui roti mana tersebut, setiap orang itu diperbarui hidupnya, menjadi ciptaan baru. Baik Yahudi maupun non-Yahudi. Karena yang makan roti mana di Gunung Sinai bukan hanya Yahudi saja, tapi non-Yahudi juga. Bukan hanya non-Yahudi saja, tapi Yahudi juga. Harus menjadi ciptaan baru. Tanpa menjadi ciptaan baru, kita tidak bisa menerima Torah. Dan ditutup dengan Galatia 6 ayat 16 ini. Rav Saul dengan jenius mengatakan, V'kol hanohagim ka'ashura hazot shalom v'rachamim alehem v'al Israel asher lelohim. Dan sebagi semua orang yang mentaati Torah ini, Torat Hamasiyah ini, Torat Mose dan Torat Hamasiyah, maka di dalam dirinya akan mendapatkan ada shalom, ada rachamim, ada rahmat belas kasihan kepada orang ini dan juga ke atas seluruh Israel. Jadi
kembalinya non-Yahudi masuk dalam rumah Israel menjadi ciptaan baru, dan juga kembalinya Yahudi menjadi ciptaan baru, itu yang akan memulihkan Israel secara keseluruhan. Rumah Israel secara keseluruhan. Kata shalom itu bukan hanya berbicara damai sejahtera, bukan. Tapi berhubungan dengan kata shalem. Shalem itu adalah kepenuhan. Berbicara tentang melo, hagoyim, kepenuhan dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi, melalui parasat Yitro, teman-teman belajar bahwa pada saat penerimaan Torah di Gunung Sinai itu sebenarnya adalah undangan panggilan untuk kita semua non-Yahudi untuk pulang ke rumah, balik ke rumah Israel, menjadi ciptaan baru. Jangan tinggal di manusia lama, jangan tinggal di sistem yang lama, jangan tinggal di agama yang lama. Contohlah Yitro. Sehingga namanya ditambahkan huruf Vav untuk melambangkan bahwa Yitro adalah manusia ciptaan baru. Itulah akhir dari siur Parasat Yitro. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa tulis di grup WA Ori Indonesia. Dan juga bagi teman-teman yang mengikuti dari platform YouTube atau Facebook, teman-teman bisa menulis di kolom komentar. Nanti saya akan kembali setelah pulang dari conference Mesianik Rabbi Dr. Ishak Sapira di Australia. Saya tutup dengan berkat setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torat emet v'chai olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan Torat kebenaran kepada kami dan telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Diberkatilah engkau Adonai sang memberi Torah di dalam merit dari Masiah kita Yeshua. Kita sama-sama katakan amin ve amin. Shabbat shalom. Yaser koach.